Shalom Indonesia. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di hari Minggu ini bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudara yang luar biasa. Tentu setiap kita menginginkan keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan senantiasa, dan menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa saya menyoroti keluarga hari ini? Saya membaca koran hampir di seluruh Indonesia saat-saat ini terjadi banyak perceraian. Itu bukan hanya orang-orang yang di luar sana yang memang diizinkan bercerai. Mereka memang diizinkan bercerai, tetapi kita sebagai orang percaya pun terlibat di dalamnya. Yang Tuhan tidak izinkan kita bercerai, tetapi banyak orang karena kedegilan, kekerasan hati mereka bercerai karena situasi, kondisi. Ada banyak alasan, karena ekonomi. Dan dulu orang tua saya itu anaknya sedikit, 4, tapi ada belasnya gitu loh. Jadi ketika mereka menderita, mereka ya memikulnya bersama. Tetapi kalau sekarang jangan bilang menderita. Ya, kalau yang menderita, saya tidak ingin menderita, saya ingin hidup senang. Padahal sudah berjanji sehidup semati, telah berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, dalam keadaan apapun, susah, sakit, senang, bahagia, dan lain sebagainya, kita telah berikrar mengambil janji di hadapan Tuhan. Tetapi mengapa juga banyak orang-orang percaya mengikuti jalan-jalan orang yang di luar sana? Nah, dari sini kita akan bisa melihat mengapa orang keluar dari pembacaan firman Allah ini. Karena Tuhan bertujuan memberkati kita, menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan, sebagaimana Maleakhi 2 ayat 17 katakan bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah generasi yang generasi ilahi, yang bisa memberikan dampak pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Tapi justru orang-orang percaya, keluarga Kristen retak, pecah, dan bahkan berpisah karena perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, perbedaan karena tidak sanggup menghadapi situasi dan kondisi, dan mau hidup senang sendiri, tidak mau hidup susah, dan faktor-faktor lainnya. Ya, jadi mari kita lihat dulu Alkitab di dalam Mazmur 128. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah hidup keluarga kita itu amat menyenangkan atau amat ribut? Ya, amat ribut, amat menyenangkan, amat ribut. Ya, saya tidak tahu, kita yang bisa menjawab. Tetapi saya berharap dari pembicaraan firman Allah sebentar kita akan dengar, atau bagi Anda yang mendengarkan nanti di luar sana, saya berharap kita memimpikan keluarga yang betul-betul diberkati oleh Tuhan, yang betul-betul diawasi oleh Tuhan, yang betul-betul dijaga oleh Tuhan, yang betul-betul dipelihara oleh Tuhan. Walaupun mungkin banyak tantangan, banyak rintangan, banyak persoalan dalam membesarkan anak-anak, dalam mengasuh keluarga, dalam kehidupan ini, tetapi ketika kita melakukan nilai-nilai yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, kita cakap menanggung semua persoalan dan beban yang ada di dalam kehidupan kita. Apalagi sejak pandemi, ya, sejak pandemi sampai sekarang ini peningkatan perceraian di seluruh Indonesia itu hampir meningkat. Puji nama Tuhan. Mari kita baca Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Anda semuanya. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, dan damai sejahtera atas Israel. Puji nama Tuhan. Dan kalau kita mau menyoroti penulis atau yang menuliskan ini, diperkirakan adalah yang bernama Hizkia, Raja Hizkia. Kita tahu Raja Hizkia ini adalah orang
yang takut akan Tuhan adalah orang yang betul-betul melaksanakan perintah Allah. Dan dia betul-betul merasakan bagaimana ketika dia menjadi raja yang takut akan Tuhan, bagaimana kerajaannya yang dipimpinnya aman, dan kemudian dia mengalami restorasi dari Tuhan itu sendiri. Nah, yang pertama, tema kita pada pagi ini adalah Tuhan harus menjadi kepala keluarga. Jadi dalam kehidupan ini memang keluarga Kristen ada kepala keluarganya. Dan itu memang Tuhan, suami, kemudian otoritasnya ke bawah. Nah, tetapi yang mau saya katakan adalah kita harus menjadikan Tuhan menjadi kepala keluarga, menjadi kepala dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut. Kalau keluarga itu mau menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, segala janji yang Tuhan janjikan kepada kita, ada banyak oleh karena ego. Anda tahu ego itu expel God out, mengusir Allah keluar. Jadi kalau orang-orang yang ego itu adalah orang-orang yang suka mengusir Allah keluar, bukan mengundang Allah keluar, bukan mengundang Allah masuk, bukan mengundang Allah memimpin, bukan mengundang Allah menjadi raja, menjadi kepala dalam kehidupannya. Justru dia mengusir Allah. Itulah orang-orang yang hidup dalam egonya sendiri. Haleluya! Tapi jangan hidup seperti itu. Puji nama Tuhan. Alkitab mengatakan dengan jelas ketika kita menjadikan Tuhan menjadi kepala keluarga. Berarti kalau Tuhan menjadi kepala keluarga, kita mempercayakan seluruh kehidupan kita supaya kita bisa menikmati segala tanggung jawab dari kepala keluarga itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, tetapi dari pihak kita harus memiliki apa yang dikatakan yang pertama, setiap anggota keluarga harus mengalami takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya suami, bukan hanya istri, bukan hanya anak-anak, tetapi semua bagian, semua anggota keluarga tersebut harus saling terikat kepada Tuhan, kepala gereja itu, untuk menguasai kehidupan kita. Karena kita tahu Alkitab sudah jelas mengatakan orang yang takut akan Tuhan terhindar dari dosa, terhindar dari jerat maut, ada ketenteraman, ada kebahagiaan, ada perlindungan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah kita menjadikan Tuhan menjadi kepala keluarga kita? Dan saya menekankannya, Tuhan harus, bukan akan. Tuhan harus menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Kalau Tuhan menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya, saya yakin banyak badai, banyak rintangan, banyak persoalan, banyak masalah. Apalagi saat-saat 2 tahun terakhir ini, hampir 2 tahun terakhir ini. Begitu sulitnya kehidupan, begitu banyaknya persoalan-persoalan, orang membunuh orang, melakukan hal-hal yang tidak baik, dan membinasakan keluarga, orang tua, anak, istri, bahkan teman-teman dan lain sebagainya. Mereka lakukan itu hanya demi sejengkal perut, kampung tengah yang harus diisi. Tapi kita bersyukur bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, Alkitab katakan terus berada dalam perlindungan Tuhan, terus berada dalam pemeliharaan Tuhan, terus berada dalam kasih sayang Tuhan. Biarkan setiap anggota keluarga kita, siapapun kita, keluarga-keluarga yang mendengarkan firman Allah ini, saya mau katakan, tidak ada terkecuali, setiap kita harus takut akan Tuhan. Setiap anggota keluarga harus takut akan Tuhan. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, kata orang, ya. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang mengalami kemuliaan Allah, keluarga yang mengalami kebaikan Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, setiap anggota keluarga harus berjalan. Kata harus
Saya akan mentekankan itu. Karena apa? Tidak ada tawar-menawar. Hari-hari ini bukan hanya jemaat biasa, pendeta pun yang sudah bergelar doktor pun bisa cerai. Bahkan profesor bisa bercerai, meninggalkan istrinya, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. NATO, saya katakan NATO dulu baru ada ego, not action talking only. Kelebihan orang-orang di luar sana adalah memiliki standar ganda. Mereka tidak akan pernah salah. Haleluya. Jadi kalau orang-orang yang menetapkan standar ganda, mereka tidak akan pernah salah. Mereka akan selalu benar. Mereka akan selalu menganggap diri mereka suci, yang terbaik, yang the best. Karena selalu menerapkan standar ganda. Inkonsisten dalam kehidupannya. Anda tahu, kalau Anda mau konsisten dalam hidup ini, hanya ketika Anda percaya kepada Tuhan. Anda tahu, kalau Anda mau dipercaya, Anda harus taat kepada Tuhan. Tidak peduli dalam keadaan apapun, 1 kali atau 2 kali atau 3 kali bahkan seterusnya, mungkin Anda menghadapi tantangan, tetapi pada akhirnya orang-orang yang taat akan Tuhan akan layak dipercaya oleh orang-orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita adalah orang-orang yang taat? Adakah orang kita yang percaya kepada Tuhan? Adakah kita orang yang berjalan di jalan-jalan Tuhan? Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan menjadi kepala dalam keluarga kita, kita harus, setiap anggota keluarga harus menuruti jalan-jalannya, menjauhi segala larangannya, melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang dikenan oleh Allah. Itulah yang kita lakukan kalau kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan memang gak mudah untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan, karena di luar sana ada banyak orang yang menawarkan untuk tidak hidup di jalan-jalan Tuhan. Itu sangat menggiurkan. Kok mereka free, kok mereka merasa tidak, ya nggak apa-apa juga mereka. Tapi belajarlah dari kehidupan orang Israel. Belajarlah dari kehidupan orang Israel ketika mereka taat, kedatangan Tuhan atau perlindungan Tuhan atau kebaikan Tuhan akan datang. Tapi ketika mereka tidak melakukan jalan-jalan Tuhan, lihatlah ada banyak masalah yang mereka hadapi. Belajarlah dari raja-raja Israel yang telah dicatat dalam kebenaran firman Allah. Bagaimana raja-raja Israel yang takut akan Tuhan, yang mempermuliakan Allah, yang berjalan di jalan kebenaran, senantiasa akan diteguhkan kerajaannya. Belajarlah kepada orang-orang Israel atau sebagai hakim-hakim. Kita bisa melihat orang-orang yang takut akan Tuhan senantiasa selalu berada di garis depan. Jadi belajarlah seperti Nuh, walaupun dalam penginjilan 120 tahun hanya keluarganya yang bisa dibawa dalam Tuhan. Tapi kisah Nuh tidak akan pernah berakhir. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan, seluruh anggota harus takut akan Tuhan, kedua berjalan di jalan Tuhan. Ketiga, setiap anggota keluarga harus hidup dalam nilai-nilai firman Allah. Ini ada satu kata yang Tuhan masukkan dalam pikiran saya. Nah, dari seluruh keluarga harus hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Allah. Anda bisa bayangkan kalau keluarga tidak memiliki kasih satu dengan yang lain. Dalam kasih ada peringatan, di dalam kasih ada cambuk, di dalam kasih ada keputusan yang tegas. Kasih memang dibutuhkan oleh setiap orang, tetapi jangan kasih yang munafik, jangan kasih yang berpura-pura. Tapi biarkan kasih kita itu mengalir bagaikan air dalam setiap hati manusia. Sebagaimana kita mengasihi Allah,
begitu juga kita mengasihi sesama. Kita juga ketika kita melakukan hal yang salah saja kita di hadapan Tuhan. Kalau hidup imanmu benar, maka engkau tidak akan nyaman, tidak akan pernah damai. Tapi kalau ada tokoh-tokoh agama mengatakan perang, mengatakan jari umatnya, kalau pendeta-pendeta sampai mengatakan ayo kita berperang, tinggalkan pendeta itu. Kalau ada pendeta-pendeta katakan mari kita kawin, kenikmatan yang paling pekerjaan yang paling nanti dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan adalah memecah perawan-perawan surga. Tidak ada itu. Jadi kalau ada pendeta-pendeta mengajarkan seperti itu, tinggalkan dia. Di sana bukan soal kawin mengawin, bukan soal minum-minuman. Di sana soal menyembah Allah, mempermuliakan Allah, memuji Tuhan. Tidak ada kawin mengawin di sana, tidak ada memecahkan perawan-perawan. Nggak ada itu. Nggak ada. Jadi iman kita, kalau ada pendeta mengajarkan yang seperti itu, tinggalkan dia. Nah, itu kasih. Jadi kasih jangan disalahartikan. Seperti Mormon itu, ya pendiri Mormon itu istrinya sampai berapa? Menyalahartikan kasih. Nggak benar. Jadi kalau kasih kita, kasih dari Allah, saya yakin dan percaya banyak permasalahan dalam keluarga itu, pastilah. Pernah bertengkar. Tapi kalau bertengkar setiap minggu itu perlu dipertanya, apalagi setiap hari. Wah, itu bahaya itu deh itu. Ada tanda-tanda ego itu, expel got out. Kalau sudah expel got out, wah, itu akan datang itu masalah yang luar biasa dan akhirnya kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Haleluya. Janganlah ya. Ya kalau kita berjanji, berjanjilah seumur hidup kita sampai maut memisahkan kita. Itu kata Alkitab. Sama memisahkan. Jadi pentingnya Tuhan itu menjadi kepala keluarga. Dia harus menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Bahkan setiap anggota keluarga itu harus ada di dalam takut akan Tuhan, harus berjalan di dalam perintah-perintah atau dalam firman Allah, dan harus memiliki nilai-nilai dari Kristus. Lalu yang kedua, nilai yang kedua, servis, pelayanan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau seluruh keluarga saling melayani satu dengan yang lain, saya yakin dan percaya pekerjaan keluarga menjadi lebih ringan. Coba Anda bisa bayangkan kalau istri dia kerja, dia masak, dia menjaga, dia segalanya, dia menyapu rumah anak-anak, suaminya tinggal tenang, makan, tidur. Kira-kira apa yang terjadi? Stres! Depresi tingkat tinggi. Masa kita inginkan istri yang stres? Kan salah. Ya makanya saling menolong, saling melayani satu dengan yang lain. Itu penting. Anak-anak juga demikian, saling melayani satu dengan yang lain. Bukan saling salah mempersalahkan satu dengan yang lain, bukan iri satu dengan yang lain, tapi melayani dengan kasih Kristus. Saya dulu di Surabaya, selalu tiap minggu itu dibacakan melayani dengan kasih Kristus, melayani satu dengan yang lain. Saya lupa B1 apa B2 itu ya. Ya karena sudah puluhan tahun, tapi nilai-nilai itu masih saya anut sampai hari ini. Bayangkan selama berapa tahun saya berada di Surabaya, dari mulai sekolah sampai saya menyelesaikannya di situ. Itu setiap minggu, bukan hanya setiap minggu, setiap Rabu, setiap kali pendeta saya itu, Omisa itu berkhotbah, pasti membacakan itu, ya. Dan itu sangat luar biasa. Nilai-nilai itu melekat kuat. Itu sebabnya melayani itu bukan lagi harus disuruh-suruh. Satu contoh, ya, ketika kita
sudah kewajiban kita. Menurut saya menolong istri saya mencuci. Kalau sudah ada cucian, itu saya bagaimana menyelesaikan itu segera, terkecuali saya sakit. Tapi kadangkala ada yang tidak mau mengerti gitu loh. Dipikir ini udah pekerjaanmu. Padahal kita melakukan itu karena pelayanan. Di dalam keluarga kalau tidak ada pelayanan, Anda bisa bahaya. Sama seperti saya ini, kalau saya mau makan itu, biasanya istri saya melayani saya. Kalau istri saya nggak ada, nggak akan makan saya. Itu memang agak sedikit agak masalah bagi saya. Terkecuali saya sudah lapar, baru anak-anak saya suruh. Tapi kalau masih saya sanggup untuk menahan sampai istri saya datang, saya akan lebih baik saya dilayani oleh istri saya. Ya, itu. Jadi kalau tidak, ya sudah. Anak-anak kalau sudah lapar sekali, baru saya suruh anak saya masak. Kalau saya masak soalnya paling enak sendiri. Semua dicampur aduk. Jadi itu kehebatan saya kalau masak. Lalu kejujuran harus menjadi bagian dari keluarga itu. Jadi nilai-nilai tadi, kasih, 2 servis, lalu kejujuran. Bayangkan kalau suami istri saling menipu. Anehnya saya banyak melihat suami istri saling menipu. Ya, suami istri tapi saling menipu. Apa Anda ngeri? Tapi berada dalam satu keluarga ikatan kasih Tuhan. Tipu menipu sana di sini. Perlu kejujuran. Supaya apa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, kita menikmati segala kebaikan, kita menikmati kebaikan, kita menikmati hasil jerih lelah kita, kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, anak, istri, keluarga, nanti ada bagiannya itu. Dia mengalami keberkatan yang dari Tuhan. Ada kejujuran satu dengan yang lain. Kalau ada kejujuran, ke sana Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan akan datang. Lalu kemudian integritas, ya, apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kebanyakan orang-orang ya bisa mengatakan tapi tidak bisa melakukan. NATO, not action, talking only. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu kita bukan hanya disuruh menghafal Alkitab. Ada banyak orang menghafal Alkitab, dan saya juga banyak menghafal ayat-ayat. Hampir setiap hari saya pergunakan untuk itu, bisa menghafal ayat-ayat. Walaupun hafal di sini, lupa di sana. Haleluya, haleluya. Tapi mau saya bilang, kita kalau tidak tahu firman Allah, bagaimana kita mau melakukan? Kalau kita tidak pernah baca firman Allah, bagaimana kita mau melakukan? Kita bukan disuruh menjadi hafiznya Alkitab. 31.176 ayat. Dan itu sangat panjang. Ya. Ya, makanya ada orang, tak ada satupun orang percaya yang hafal. Karena kita bukan disuruh menghafal, kita disuruh melakukan apa yang kita ketahui. Kita disuruh melakukan, bukan menghafal. Tapi bukan berarti kita nggak penting menghafal ayat, bukan itu maksud saya. Tapi kalau Anda hafal, Anda tidak lakukan, nah itu yang berat. Kalau dibilang Allah, integritas, lalu kita ngomong sama anak kita A, lalu kita lakukan B, kita lakukan C, nah, atau di sekolah ya, yang nggak milik kita janganlah ya, A, B, selebihnya adalah dosa. Itu perlu integritas. Kenapa bangsa ini mengalami kekacauan yang sangat luar biasa? Tidak ada integritas. Tapi kita bersyukur punya presiden. Saya tidak ingin memuji-muji Pak Presiden Jokowi, tapi itu kenyataan.
Kalau saya searching dari Sabang sampai Merauke dalam pembangunan Indonesia di 5 tahun yang lalu, bagaimana Presiden kita mencoba membangun, mensejajarkan satu dengan yang lain, menyamaratakan, dan itu sangat luar biasa. Dan kalau saya mendengar dari beliau, mengapa dia melakukan itu? Karena saya mencintai Indonesia. Makanya saya bilang, ada statement saya katakan, seorang politisi, dia hanya mempertahankan di mana dia tempat memilih, dan dia hanya mengerjakan di situ. Tetapi sebagai seorang negarawan, dia akan melakukan yang terbaik. Di provinsi ini, Presiden kalah dalam pemilihan. Tapi apa yang dilakukan Presiden untuk daerah ini sangat banyak. Karena beliau berkata, aku Presiden semua rakyat, bukan pilihan. Ketika terjadi pemilihan mungkin terjadi milih sana milih sini, itu soal yang biasa. Tapi ketika sudah selesai pesta demokrasi, selesai semuanya. Makanya seorang negarawan itu tidak ada benci, tidak ada apa. Ketika dia terpilih, dia menjadi presiden atas semua rakyat Indonesia, dan dia wajib memajukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dia tidak mencari siapa yang mendukung, oh itu yang saya apa, ya ini yang mendukung, itu yang saya majukan. Tidak. Tapi sungguh-sungguh dia memajukan seluruh Indonesia karena dia mencintai Indonesia. Kita salut kepada pendirian Presiden kita, bagaimana semua resources dikelola di bangsa ini. Supaya apa? Kita bisa menuju negara maju. Dan itu nggak main-main. Kalau kita lihat bagaimana keputusan-keputusan beliau. Karena mengapa? Ada nilai-nilai yang dia bangun. Integritasnya, kejujurannya, pelayanannya. Ada orang-orang mencoba mengikuti, beda orang yang lahir dari batin dengan yang dibuat-buat, itu akan beda. Yang lahir dari batin, lahir secara alami. Dan itu masyarakat suka, senang. Walaupun banyak orang katakan itu apa? Ada banyak orang mengatakan itu pencitraan. Ya. Tapi orang-orang yang betul-betul mengasihi bangsanya, mau dibilang pencitraan terserah kamu, tetapi aku melakukan yang terbaik. Dan masyarakatlah yang menilai, bukan orang-orang yang nyinyir tersebut. Bukan ditentukan oleh orang-orang nyinyir, tapi masyarakat menikmati segala kebaikan. Andai kata semua pemimpin seperti beliau, baik di kecamatan, baik di daerah, baik di kota, semua memikirkan nasib rakyatnya, bukan mementingkan kepentingan sendiri, bukan mementingkan golongannya, bukan mementingkan mayoritas dan minoritasnya, bukan. Tapi betul-betul memajukan semuanya. Program-program itu bukan program-program yang asal-asalan, yang tidak menyentuh masyarakat. Satu contoh, program membuat, maaf kata, pohon yang masih ada ditumbang, kiranya begitu, lalu ditanam lagi karena ada proyek. Penerangan jalan dari jalan yang apa, kemudian apa lagi, hanya apa, ini proyek apa, proyek yang hanya saat coba menyentuh kepada kebutuhan masyarakat, menyentuh kepada kebutuhan. Udah ada pohon, ngapain harus ditebang pohonnya lalu ditanam yang muda? Itu istilahnya tidak tepat sasaran. Ya apa aja pohon yang besar itu, rawat bagus, tata. Ya kalau memang ada peremajaan karena memang sudah tua usia apa itu ya, atau membahayakan, ya rayalah. Tapi kalau memang masih utuh, masih segar pohon itu, masih usianya 20-30 tahun lalu ditebang hanya untuk menggantikan yang muda karena ada proyek, itu namanya proyek, program nggak tepat sasaran. Dan saya seringkali katakan itu supaya siapapun pemerintah, siapapun orang-orangnya, mari lakukanlah proyek-proyek yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Bukan apa yang Anda inginkan, tapi apa yang diinginkan oleh masyarakat.
itulah yang Anda jamah, itulah yang Anda sentuh. Bagaimana Anda bisa mengetahui kebutuhan masyarakat? Ya turun ke bawah, turba. Saya tidak ingin mengajari, tetapi saya mau katakan, saya masyarakat, saya tahu persis bagaimana sebagai masyarakat. Dan itu sebabnya nilai-nilai integritas harus ada. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sacrifice. Berkorban. Bayangkan kalau Tuhan nggak berkorban bagi kita, aduh, mati kita. Bayangkan kalau Tuhan nggak berkorban dalam kehidupan kita. Anak-anak tidak mau berkorban bagi orang tua, orang tuanya tidak mau berkorban bagi anak-anaknya. Anaknya sudah dimatikan pada waktu usia masih dini. Daripada kau menyusahkan saya besok, saya pentis. Ya kan ada orang tua yang seperti itu kan. Ya kebanyakan lahir di luar married by accident. Ya itu anaknya dibunuh, anaknya nggak salah apa-apa. Mereka senang-senang anaknya yang nah itulah manusia. Nah itu manusia. Jangan. Tapi harus rela berkorban. Itu sebabnya ketika seseorang keluarga itu saling berkorban satu dengan yang lain. Aduh, masyarakat berkorban membersihkan lingkungannya. Kalau seringkali saya katakan, kalau tidak bisa membersihkan lingkungan, bersihkanlah tempatmu dan jangan buang sampah di sembarang tempat. Ada tempat, ada buat, ada di situ. Jangan dibuang di sungai, jangan dibuang di apa saja, di parit-parit yang akibatnya kalau banjir airnya meluap. Kita yang jadi korban. Nah, seperti di tempat saya kalau hujan itu karena nggak tahu bagaimana ada nyumbat. Jadi kalau hujan besar pasti di depan rumah saya. Karena kalau menjadi masalah ketika kita kerja di depan, orang seenaknya naik mobil, enggak apa-apa. Enggak mau pelan-pelan lagi. Ya, enggak mau beretika, enggak mau punya kita lagi kerja di jalan, ya enak aja mau nyemprotkan airnya. Ya. Itu namanya orang yang tidak beretika. Kadang-kala saya harus datangi orang tersebut. Walaupun pada akhirnya dia minta maaf. Tapi saya katakan, tolong Mas, kalau Anda memang sudah menjadi orang senang, sudah menjadi orang hargailah orang-orang yang susah. Ya saya lagi kerja, masih itu udah kita gini-gini kan lagi serol sepertinya nggak ada apa bagi. Janganlah. Di atas langit masih ada langit. Ya. Lebih baik beretika, sopan. Apalagi yang naik itu anak muda. Saya kejar langsung sampai ke rumahnya. Ya, kenapa saya tahu dia muda? Karena saya kejar sampai ke rumahnya gitu. Akhirnya dia minta, ya saya juga nggak ada masalah sih. Cuma saya katakan, lain kali jangan berbuat seperti itu. Dimanapun, tahulah sopan santun berlalu lintas. Ya. Nah, yang terakhir adalah berdoa. Ini tak kalah serunya ini. Jadi kalau keluarga itu ya mempunyai nilai-nilai firman Allah, dia akan suka untuk berdoa. Karena kalau tidak berdoa, hidup itu menjadi hamba. Seringkali terjadi pertikaian, pertengkaran, itu karena orang-orang tidak sungguh-sungguh berdoa. Berdoa itu dianggap sebagai main, sebagai siksaan. Jadi sehingga tidak merasakan hadirat Allah, jamahan Allah. Ketika kita berdoa kan kita ingin kontrol Allah itu. Allah mengendalikan kita, Allah menguasai kita, Allah memberikan kekuatannya kepada kita sehingga kita dapat melakukan nilai-nilai yang seperti kasih, pelayanan, kejujuran, integritas, berkorban, dan berdoa. Ini kalau ada terjadi di tengah-tengah keluarga, kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat, kemudian terjadi di tengah-tengah bangsa, kira-kira apa yang akan terjadi bagi bangsa Indonesia? Kemajuan yang sangat luar biasa. Gak ada lagi korupsi. Gak ada kan, orang jujur semua, gak ada korupsi. Gak ada lagi yang hanya tok-tok doang. Para menteri, para pejabat tok-tok doang, hanya mau dilayani, tidak mau melayani. Ya,
Saya suka nonton itu si Kang Deddy. Ya, kalaupun orang bilang ada pencitraan, terserah mereka. Tapi saya suka. Karena apa? The real. Sebagai pejabat negara, dia rela ya menolong masyarakat walaupun masih di tempat asalnya. Ya gitu ya. Tapi itu sudah menjadi sukacita bagi kita. Andai kata semua pejabat seperti itu, 500 berapa anggota dewan? Anggota DPR 550 atau 560? Saya sudah nggak tahu. 550. Katakan 550 itu bekerja. Semua pejabat bekerja. Aduh, bagaimana kota itu menjadi apa nggak tidak menjadi bersih? Tapi karena hanya bisa ngomong, artinya tapi nggak melakukan. Banyak yang dia tahu tapi nggak dilakukan. Kita penting menjadi pelaku-pelaku. Kata firman Allah, jangan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Allah. Nah, ketika kita menjadi pelaku firman Allah, inilah yang kita lakukan, nilai-nilai inilah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita doakan bangsa dan negara kita supaya damai sejahtera. Tidak ada tokoh-tokoh agama yang menghasut, sirik dengki, ya, supaya terjadi perpecahan yang melebih-lebihkan dirinya sendiri, merendahkan orang lain. Melebihkan Anda nggak apa-apa, melebihkan diri saya nggak apa-apa, tapi jangan rendahkan orang lain. Anda mau memuji-muji diri Anda, silakan. Anda yang terbaik, silakan. Tapi jangan rendahkan orang lain. Jangan hina orang lain. Jangan kafir-kafirkan orang lain. Silakan Anda yang terbaik. Kami tidak keberatan Anda yang menjadi yang terbaik. Tapi kalau Anda menjadi orang penghina-penghina, Allah apa yang kau punya? Allah kami itu Allah yang penuh dengan kasih, yang bahkan membalas yang jahat itu harus dengan kebaikan. Tidak ada pedang dengan pedang. Tidak ada caci maki dengan caci maki. Kalau ada caci maki dengan caci maki, itu kami yang gagal. Bukan Tuhan kami memerintahkan mencaci maki dengan caci maki. Bukan Yesus kami memerintahkan memukul dengan pukulan. Bukan. Tapi kami yang gagal untuk melakukan firman Allah. Kami yang gagal untuk melakukan kehendak Allah. Kami yang gagal untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kami yang gagal untuk melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jahat. Tuhan yang kami sembah dalam Kristus Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jahat, tapi mengasihi dengan setulus hati. Kalau kami tidak sanggup melakukannya, bukan karena Tuhan, tapi karena kami. Itu sebabnya kami pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan tidak akan pernah mengajari kepada jemaat. Bahkan kalau dia diperlakukan tidak adil, kami akan terus mengajar supaya mereka berdoa kepada mereka yang melakukan ketidakadilan itu. Ingat, saya mau katakan, Allah tidak lepas kontrol dari setiap kehidupan manusia. Allah tetap mengendalikan kehidupan. Kalaupun ada orang-orang yang jahat itu merasa menang, itu mau saya katakan kepada Anda, sampai seberapa lama Tuhan memberikan itu kepada Anda. Tapi yang jelas saya mau katakan, dia akan tetap mengambil kendali. Kalau Anda tidak percaya, bacalah keseluruhan firman Allah itu. Bagaimana pengalaman orang-orang Israel di bawah kendali orang-orang jahat ketika mereka berteriak. Ada yang 8 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 70 tahun, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kepada mereka. Ya, ada yang ditentukan oleh Tuhan 70 tahun dalam pembuangan. Itu ditentukan oleh Tuhan. Ada bahkan yang 400 tahun lebih di tanah perbudakan.
Tapi yang mau saya katakan adalah Tuhan tetap mengambil kendali. Pada saatnya Tuhan akan melepaskan. Jadi hiduplah dalam anugerah Tuhan. Yang terakhir, setiap anggota keluarga harus taat kepada Tuhan. Jadi setiap anggota keluarga harus takut akan Tuhan. Yang pertama, setiap anggota keluarga harus berjalan dalam jalan Tuhan. Setiap anggota keluarga harus hidup dalam nilai-nilai firman Tuhan. Dan yang keempat, setiap anggota keluarga harus harus taat kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita katakan nikmatilah hasil jeripayamu, nikmatilah kebahagiaan sebagaimana aja. Nikmatilah kebahagiaan keluargamu, anak-anakmu diberkati, istrimu diberkati, keluargamu diberkati. Bahkan engkau bisa menjadi saluran berkat. Nikmatilah segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Punya Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupan ini. Jadikan dia menjadi kepala. Ya, dia harus menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melewati badai, melewati masa-masa yang sulit dengan tetap punya pengharapan, keluarga tetap utuh tanpa perceraian. Karena apa? Mereka semua berpegang pada kebenaran firman Allah. Ada badai, ada duri, ada kesengsaraan, ada masalah, ada pertengkaran, ada. Itu keluarga. Tapi mereka tahu bagaimana mengatasinya. Karena mereka berada di dalam kehendak Allah. Kalau orang-orang berada dalam kehendak Allah, haleluya, saya yakin dan percaya sekencang apapun badai, angin, sekeras apapun badai menggoncang perahu kehidupan mereka di lautan bebas mungkin, atau di lautan dunia ini, tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka sampai tenggelam. Tuhan akan berkata, tenang, diamlah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah pegang janji firman Allah. Jadikan Tuhan menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Atau saya ulang, Tuhan harus, Tuhan harus, Tuhan harus, Tuhan harus, Tuhan harus, Tuhan harus, Tuhan harus menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya di dalam setiap keluarga orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah. Biarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman menjadi penolong bagi kami, sehingga kami dapat mengaplikasikan firman Allah dalam kehidupan ini, sehingga kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan berjalan di jalan-jalan Tuhan, yang melakukan nilai-nilai firman Allah, dan kemudian juga yang senantiasa taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman, berkati kami, umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati seluruh masyarakat, bahkan yang ketika ini di-upload Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga setiap orang punya kepedulian terhadap keluarga masing-masing, dan mereka setelah mendengar ini akan terjadi perubahan positif di seluruh kota bangsa kami, untuk setiap umat Tuhan berada dalam kendali Tuhan, sehingga tidak ada lagi perceraian, dan tidak ada lagi Tuhan orang-orang yang saling mempersalahkan, atau karena himpitan ekonomi atau karena masalah. Mereka akan tahu solusi dari kehidupan ini. Mereka tahu apa yang salah dari mereka, karena hanya orang yang bijak yang bisa mengintrospeksi diri mereka. Mereka akan menemukan solusi yang sesungguhnya daripada firman Allah. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong, sehingga kalau hari-hari ini ada masyarakat, orang-orang percaya di seluruh Indonesia, bahkan dunia ini, yang sedang mengalami goncangnya keluarga mereka, mengalami, oh Tuhan, bukan mereka dengan firman Allah ini Bapa di surga, sehingga mereka tahu apa yang akan mereka kerjakan, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, supaya mereka sama-sama kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki.
Kami tahu tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, tetapi kadangkala orang tidak cakap melihat masalah itu sehingga mereka tidak tahu apa yang harus diselesaikan dalam masalah. Contoh kecil, ketika kulkas saya tidak bisa ditutup oleh karena yang telah membatu itu melebihi kapasitasnya atau keluar, sehingga es itu menjadi cair kembali. Tapi ketika saya melihat permasalahan yang sesungguhnya, ketika saya mengeluarkan es itu dan kembali memasangnya kembali, dan kemudian pintu itu bisa tertutup dengan baik tanpa harus diikat dengan karet. Dan orang-orang tidak cakap untuk bisa melihat persoalan yang sesungguhnya, sehingga mereka tahu menyelesaikan masalah itu, mengetahui masalah itu, apa yang terjadi dengan itu, apa yang mengakibatkan, sehingga mereka bisa memberikan solusi yang terbaik. Tapi kadang-kala kami tidak bisa melihat itu, dan kami butuh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan harus menjadi kepala keluarga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih istri, terima kasih Roh Kudus, sehingga keluarga kami, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang betul-betul menikmati Mazmur 128 itu, Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Diberkatilah bangsa dan negara kami, diberikanlah pemimpin-pemimpin yang cakap, pemimpin-pemimpin yang betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyatnya, bukan hanya memikirkan golongannya atau mayoritasnya, bukan, tetapi memikirkan kepentingan masyarakat dengan jalan mereka tidak takut untuk membelusuki atau mendatangi masyarakatnya, bukan hanya sekedar pencitraan, tetapi sungguh-sungguh ingin menjawab apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu tidak akan pernah ditemukan dari laporan yang mereka terima, karena kadangkala ABS asal Bapak senang. Dan ketika pemimpin yang mau turun menjawab itu semua, saya yakin dan percaya tidak ada program pemerintah kami akan sia-sia. Tidak ada untuk melakukan hal yang sia-sia, tetapi semua menjangkau kepentingan masyarakat demi kemajuan masyarakat di mana mereka memimpin. Terima kasih. Kami butuh pemimpin-pemimpin seperti itu. Pemimpin-pemimpin yang takut, bukan pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang jahat dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat, hanya mementingkan golongan mereka dan memikirkan bagaimana kembalinya dana setelah mereka menang, karena dikeluarkan, dan kadang-kala itu mereka memikirkan bagaimana pengembaliannya. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus, tolonglah di bangsa kami ini, sehingga orang-orang yang memimpin kelak di bangsa kami, di provinsi kami, di daerah kami, dimanapun ada Tuhan, adalah orang-orang yang punya integritas, orang-orang punya kejujuran, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mau melayani, orang-orang yang rela berkorban bagi masyarakatnya, dan terus mendoakan masyarakat yang dipimpinnya. Dan Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan mencintai rakyatnya dengan setulus hatinya, dan melayani rakyatnya dengan segenap hatinya. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami juga berdoa buat gereja Tuhan, supaya gereja dapat menyampaikan suara kenabian-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat rekan-rekan kami gereja GP dimanapun ada, Tuhan memberkati, Tuhan menolongnya di dalam nama Yesus Kristus. Biarkanlah urapan-Mu tetap menyertai kami, hamba-hamba-Mu dimanapun kami melayani. Tuhan tolong kami semuanya, sehingga pemberitaan firman Allah akan sampai kepada setiap hati, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Karena ketika melakukan apa yang Kau perintahkan, maka kami akan menikmati. Sebagaimana orang Israel mengatakan ketika di dalam Ulangan 1 disuruh menghitung, lalu kemudian prajurit yang 20 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, lalu kemudian apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, atau para Lewi melakukan tugas-tugas apa. Dan Alkitab mengatakan mereka melakukan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan ini.
Apapun yang Tuhan perintahkan, seperti itulah yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang susah, Tuhan datang kepada mereka, Tuhan tolong. Baik yang sedang sakit, Tuhan dalam nama Yesus Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur menjadi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi mereka-mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan datang kepada mereka dan ubah hidup mereka sama seperti Engkau mengubah Saulus, dan Engkau ubahkan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Keluarga-keluarga yang sedang mengalami keretakan atau perpisahan sementara, Tuhan tolong datang kepada mereka sehingga mereka pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan kami percaya bersama dengan Allah kami lakukan perkara-perkara yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur, remaja-remaja, orang-orang muda, dan khususnya orang-orang muda, kami berdoa supaya tampil orang-orang muda seperti mana Alkitab katakan, seperti Sadrak, Mesyak, Abednego, Daniel, juga Nehemia, dan juga Abraham, dan juga Tuhan Yesus, Ishak, Yakub, dan Ayub. Walaupun di dalam beda generasi mereka dijemput oleh Tuhan, yang satu di masa tua, tetapi yang katakan adalah ketika mereka bergerak di bidang mereka, baik yang ada atau seperti Samuel, Timotius dan lain sebagainya yang bergerak di bidang kerohanian, semuanya Tuhan hanya satu tujuan mereka, bagaimana mempermuliakan Tuhan, bagaimana memajukan bangsa mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, baik yang bergerak dalam bidang ekonomi, baik yang bergerak dalam bidang pemerintahan, mereka memberikan yang terbaik dengan nilai-nilai yang apa yang dikatakan, yang baru kami nyatakan ini Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, selamat. Bagi kita yang sudah ditolong, Tuhan tolong. Dan saya mengingatkan kita, kalau Anda diberkati melalui pendengaran firman Allah, mari share. Dan Tuhan memberkati. Anda mungkin tidak bisa saat datang kepada mereka untuk menyatakan Injil, tapi Anda bisa membagikan khotbah-khotbah saya kepada sahabat rekan. Dan saya juga bersyukur kepada mereka-mereka yang mau menyebarkannya, dan ada orang-orang yang dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari terus kita muliakan Tuhan. Kalau ada keluar pada pagi hari ini, jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan dengan air sabun, dan kemudian menjauhi kerumunan, menjaga jarak. Lalu kemudian mengurangi mobilitas, dan yang terakhir jangan lupa untuk berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk bangsa dan negara, dengan satu harapan kita bersama, pandemi ini berlalu sehingga kita di 2022 kita rebound dalam ekonomi kita, usaha kita, pekerjaan kita, apapun kita rebound di 2022 bersama dengan Allah, kita lakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita diberkati oleh Tuhan dengan segala kebaikan, dan ingat, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Kalau engkau tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang dengan kata-kata, dengan apa. Kalau engkau tidak mau dibubarkan, jangan sering-sering mengatakan bubar kepada orang. Jangan. Apa yang Anda tabur, itu yang Anda akan tuai. Anda menabur angin, tuai puting beliung. Itu sebabnya orang-orang percaya dilarang untuk menabur hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, tapi disuruh untuk menabur hal-hal yang baik.
bahkan menghapus firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Dan satu hal yang tidak saya akan lupa saya sampaikan adalah sehingga setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Bagi Anda pengedar narkoba, jangan tinggal terus. Kalau Anda terus tinggal di situ atau pengguna narkoba, Anda akan binasa. Yesus sangat mencintaimu, Yesus sangat mengasihi. Datang kepada Dia. Yesus mampu memakai hidupmu, dan Dia dapat mengubah hidupmu bahkan jauh lebih baik dari yang sekarang. Bahkan kebahagiaan sukacita yang mengalir di hatimu. Saya tahu kamu melakukan itu karena Anda tidak merasa bahagia, Anda tidak merasa diterima mungkin. Tapi saya mau katakan, Yesus Anda yang Anda puja, yang mungkin Anda tinggalkan, Yesus sangat mengasihi. Dia menantikan kedatanganmu. Dan katakan ya terhadap Yesus, tidak terhadap narkoba. Jangan menjadi alat di tangan setan, jadilah alat di tangan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.